Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang absen dulu ya. Absen dulu. Ulfa hadir? Oh iya. Dani hadir ya? Hadir. Nafis hadir, Nafis? Rifa hadir? Ya. Jadi hadir semua ya hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sel. Adapun kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu masalah. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan tentang struktur serta fungsi organel sel dan mengetahui perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi tujuan mempelajari sel ini, siswa diharapkan dapat mengetahui struktur dan fungsi dari organel sel, dan siswa dapat membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, kita mereview dulu ya materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian sel serta susunan kimiawi sel. Jadi, apakah di sini ada yang tahu apa itu pengertian dari sel? Silahkan tujuh atap bagi yang tahu. Oh iya, kamu. Ulfa? Ya, betul sekali. Jadi, pengertian sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Ya, beri tepuk tangan buat Ulfa. Nah, sekarang tentang susunan kimiawi sel. Apakah di sini juga ada yang tahu tentang susunan kimiawi sel? Oh ya, kamu Nafis, apa coba disebutkan? Nah, betul sekali. Jadi, penyusun kimiawi sel itu ada karbohidrat, protein, air, mineral. Itu ya, betul ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan menggunakan model problem based learning. Jadi nanti diharapkan siswanya itu dapat memecahkan suatu masalah dari subbab yang telah saya bagi nanti. Jadi mekanismenya nanti saya akan memaparkan suatu materi terlebih dahulu secara sekilas singkat gitu. Terus setelah itu ada pembagian kelompok. Di sini kan ada 30 orang. Jadi nanti dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi setiap kelompok itu nanti 3 orang. Terus kan sudah mendapatkan subbab masing-masing, nanti bisa diskusikan bersama kelompok kalian. Terus nanti setelah itu presentasi kelompok, dilanjutkan dengan presentasi kelompok gitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi organel sel. Nah, jadi sel kan itu satu kesatuan. Nah, di dalamnya itu nanti ada bagian-bagian masing-masing atau yang dinamakan dengan organel sel. Jadi nanti bisa dilihat di sini ya. Saya kasih PPT-nya. Nah, pertama itu ada dinding sel. Dinding sel itu paling ujung. Jadi fungsi dari dinding sel yaitu melindungi isi sel dan memberi bentuk pada suatu sel. Selanjutnya ada membran plasma. Nah, membran plasma ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya suatu zat. Jadi membran plasma ini bersifat semi permeable. Terus ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairan dari sel atau tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus itu inti sel, nanti bisa dilihat di gambar di PPT. Nah, inti sel. Jadi nukleus itu berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Terus selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria nanti juga bisa dilihat di gambar ya, yaitu tempat untuk respirasi seluler. Nah, selanjutnya ada retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma itu dibagi menjadi dua, yaitu ada RE kasar dan RE halus.
RE kasar itu berfungsi untuk sintesis protein, sedangkan RE yang halus atau retikulum endoplasma halus itu tempat untuk sintesis lipid. Selanjutnya ada badan Golgi. Jadi badan Golgi itu yaitu fungsinya untuk menampung dan mengelola protein yang dihasilkan oleh RE tadi. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom itu berfungsi untuk mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel atau menghancurkan organ yang tidak berfungsi lagi, seperti itu. Terus selanjutnya ada sentriol. Sentriol itu berfungsi untuk menentukan arah saat pembelahan sel. Terus ada ribosom. Ribosom itu berfungsi untuk sintesis protein, hampir sama seperti RE kasar. Kan RE kasar itu suatu retikulum endoplasma yang ditempeli dengan ribosom, sedangkan fungsi ribosom sendiri untuk sintesis protein. Selanjutnya itu ada vakula. Vakula itu tempat untuk mencadangkan makanan. Nah, selanjutnya ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nanti bisa dilihat di PPT ya. Nah, jadi pada sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel, sedangkan pada sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel. Terus kloroplas. Kloroplas itu hanya ada pada sel tumbuhan, sedangkan sel hewan itu tidak mempunyai. Ada terus lisosom. Lisosom pada sel tumbuhan itu tidak ada, tapi pada sel hewan itu ada. Jadi hanya di sel hewan saja ya. Terus sentriol. Sentriol itu pada sel tumbuhan tidak ada, sedangkan pada sel hewan itu ada. Vakula. Vakula itu sebenarnya ada semua, tapi pada sel tumbuhan vakulanya itu besar, sedangkan pada sel hewan itu ukurannya terkecil hingga tidak ada. Jadi ada yang memiliki maksudnya ada yang memiliki vakula dan ada yang tidak memiliki vakula. Nah, itu saja ya materi hari ini. Jadi sekarang bisa membentuk kelompok masing-masing, yaitu dibagi menjadi 10 kelompok dengan cara berhitung secara urut. Nanti kelompok yang sama menjadi satu kelompok, seperti itu ya. Jadi setiap kelompoknya itu ada 3 orang. Nah, sudah mendapat kelompok semua kan? Selanjutnya pembagian materinya ya. Nah, jadi kelompok 1 dan kelompok 6 itu mendapat materi struktur sel prokariotik. Terus kelompok 2 dan kelompok 7 itu mendapat materi struktur sel eukariotik. Selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 8 itu mendapatkan materi tentang struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Sedangkan kelompok 4 dan kelompok 9 itu mendapatkan materi tentang perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Yang terakhir kelompok 5 dan kelompok 10 itu mendapatkan materi fungsi sel. Jadi itu ya, nanti didiskusikan bersama kelompok kalian. Selanjutnya presentasi kelompok ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan materi tersebut. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Oh ya, sudah selesai ya 10 menit. Nah, sekarang lanjut saja presentasi kelompok. Pertama dari kelompok 1 dulu ya. Nah, kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan. Ya. Ya, sudah ya. Terima kasih kelompok 1. Sudah ya, selesai kelompok 1 beli pos teman kalian. Selanjutnya lanjut saja kelompok berapa ya? Kelompok 9 silahkan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, sudah ya. Terima kasih kelompok 9 ya. Beri aplaus buat kelompok 9 ya. Nah, sudah ya, sudah presentasi semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi tersebut? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, sekarang waktu post test ya. Nah, untuk soalnya nomor 1, jelaskan perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Sudah ya. Nomor 2, jelaskan perbedaan struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, langsung dikumpulkan ya. Nah. Oh iya, setelah selesai, Ibu minta salah satu untuk menyimpulkan materi hari ini. Adakah yang ingin berkenan menyampaikan kesimpulannya? Oh iya, Mbak Dian, silahkan sampaikan.
Nah, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Pak Dian. Nah, sudah ya, materinya sudah disimpulkan oleh teman kalian. Nah, selanjutnya tugas untuk minggu depan yaitu meringkas tentang bioproses di dalam sel seperti mekanisme, transport membran, reproduksi, serta proses sintesis protein. Nah, itu kalian ringkas nanti terkait materinya kalian mencari dari jurnal ya yang telah terindikasi. Nah, jadi bisa jurnal nasional, bisa jurnal internasional, bebas kalian milih bebas. Yang penting dari jurnal. Terus sudah paham ya tentang tugasnya. Nah, kalau sudah paham, sekian ya dari Ibu. Sekian, terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.